Oke. Oke, saya ulang lagi. Baik, ini kita mulai dengan probabilitas dan statistik, dan kita mulai dengan pembuka atau introduction. Jadi dalam pembuka ini kita akan mendiskusikan perbedaan antara probabilitas dan statistik. Ya, jadi sejauh ini orang-orang selalu memahami bahwa probabilitas itu adalah statistik, atau statistik itu adalah probabilitas. Padahal itu adalah dua bidang ilmu yang berbeda, tetapi sangat berdekatan fungsinya. Ya, jadi mereka memang berkaitan, tetapi sebenarnya sesuatu yang berbeda. Nah, kita akan ini buku yang kita gunakan ya, Probability and Statistics for Engineer and Scientists ya, edisi ke-9 oleh Walpole, ini cukup terkenal. Nah, ini saya coba search karena dari buku sendiri saya kurang bisa mencari titik perbedaannya, agak blur, sehingga saya coba cari di tempat lain ya. Jadi kurang lebih kalau dinyatakan di sini, probability and statistics are related areas of mathematics which concern themselves with analyzing the relative frequency of events. Ya, jadi berbicara tentang nantinya tentang produk, frekuensi, keberadaan, eksistensi dari masing-masing sifat atau behavior yang ada di dalam produk atau populasi, suatu populasi. Jadi populasi nanti bisa dianggap sebagai populasi manusia, bisa juga dianggap sebagai populasi produk dari suatu manufacturers. Ya, still there are fundamental difference in the way they see the world. Ya, jadi kalau probabilitas itu adalah deals-nya dengan meramalkan ya, di future events. Jadi kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi sesuatu yang kita ramalkan apa yang terjadi dengan probability yang terjadi dari kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam populasi tersebut. Di mana peramalannya itu berbasis pada past events ya, frekuensi dari kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Nah, kalau statistik, saya tulis di sini, statistik itu bukan melakukan suatu peramalan, tapi dia melakukan analisis behavior dari kumpulan produk yang sudah ada. Jadi bisa dikelompokkan kumpulan-kumpulan dari sifat-sifat yang ada dalam satu kelompok itu bisa dilakukan pengelompokan, dan itu semuanya dilakukan oleh ilmu statistik. Jadi apa yang sudah ada itu dikelompokkan sesuai dengan sifatnya masing-masing, dan itulah namanya statistik. Jadi misalnya seperti kita ada kumpulan manusia, kumpulan masyarakat, kemudian kita kelompok-kelompokkan, jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, jumlah orang tuanya berapa, yang muda berapa, yang bayi berapa, dan data-data tersebut dikelompokkan, kemudian bisa dibuat justifikasi mengenai prediksinya ke depan. Nah, inilah namanya probability ke depannya bagaimana. Jadi kalau statistik itu bekerja dengan data yang sudah ada, kalau probabilitas menggunakan statistik untuk meramalkan kejadian yang akan datang. Kurang lebih hubungannya seperti itu. Jadi kalau ini coba saya himpun dalam bahasa saya sendiri ya. Ilmu statistik adalah ilmu yang menjelaskan tentang distribusi keragaman kualifikasi data dalam satu himpunan. Jika himpunan tersebut sangat besar, maka bisa dibuat perwakilan himpunan yang jumlahnya lebih sedikit.
Jadi nanti ada pembedaan antara kita mengambil data secara keseluruhan yang kita sebut sebagai sensus dan mengambil data secara sedikit dengan keterwakilan yang dipahami yang kita sebut sebagai survei, ya. Untuk menggambarkan sifat distribusi dari himpunan tersebut, ilmu statistik akan mengajarkan bagaimana behavior dari distribusi keragaman dari suatu himpunan, ya. Jadi contohnya begini, yang paling sederhana aja, kita bisa membuat data berbasis kepada dadu. Anda tahu dadu punya 6 sisi, kemudian Anda lakukan pelemparan sebanyak 1.000.000 kali sehingga Anda punya 1.000.000 data. Dan hasilnya apa? Kita yakin bahwa dengan 1.000.000 itu maka distribusi 1 sampai 6 itu akan merata, ya. Jadi semakin besar jumlah sampel yang merupakan, ya, jadi gini. Jika kita lihat distribusinya, maka sejumlah 1.000.000 eksperimen itu akan menghasilkan distribusi yang rata, ya. Tetapi kalau dari 1.000.000 itu kemudian kita ambil kurang dari 6 data, misalnya hanya 5 data, kemudian Anda lihat distribusi dari 1 sampai 6 tidak akan merata semua. Karena apa? Karena jumlah dari behavior-nya itu kurang dari jumlah yang ada di dalam jumlah sampel yang Anda ambil. Ya, jadi di sini diharapkan tentunya untuk bisa melihat kalau kita tidak ambil 1.000.000, kita ambil 100 misalnya, itu sudah cukup. Rasanya 100 itu akan menggambarkan distribusi dari ke-6 number itu. Ya, semuanya bisa diharapkan akan rata semua. Jadi paling tidak kita harus mengambil sampel itu sebanyak 6 sehingga bisa mewakili 6 possibility itu. Lebih-lebih kalau kita bisa kelipatan dari 6, maka distribusinya akan bisa rata. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti teknik bagaimana kita mengambil sampel dan sebagainya itu termasuk yang diajarkan. Ini adalah contoh-contoh bagaimana mengambil sampel tidak bisa sembarangan, ya. Jadi survei juga tidak bisa sembarangan. Ini banyak sekali contoh survei Indonesia, tapi melakukan surveinya hanya di suatu kabupaten atau di suatu provinsi yang belum tentu melengkapi merepresentasikan kondisi keseluruhan Indonesia, misalnya seperti itu. Oke, yang ketiga, jadi intinya ilmu statistik menggambarkan distribusi keberagaman kualifikasi data yang sudah ada, ya. Sedangkan ilmu probabilitas, sebentar saya geser dulu, adalah ilmu yang menggambarkan bagaimana kejadian yang random memiliki kecenderungan untuk memunculkan berbagai keragaman hasil akhir di masa mendatang. Dan harapannya kondisi probability-nya pasti akan mengikuti tren yang sudah ada dan sudah diramalkan oleh si statistik, ya, data statistik. Nah, kurang lebih kita mencoba menghubungkan, ya, membedakan sekaligus menghubungkan antara probabilitas dan statistik. Nah, kita lihat, kalau kita awali dengan adanya data, namanya population or products, ya. Ini bisa manusia, bisa produk manufacturers, bisa apapun. Suatu himpunan, pada saat awal untuk mengetahui himpunan itu, kalau himpunannya adalah himpunan yang aktif, artinya hidup, artinya setiap saat berubah, maka perlu dilakukan namanya bukan random samples, tapi adalah sampel keseluruhan yang kita sebut sebagai sensus. Jadi kalau ada sensus penduduk itu tujuannya adalah mengambil
data keseluruhan sehingga bisa menjadi basis data nasional, ya. Nah, itu dilakukan pasti tidak akan setiap tahun karena biayanya akan besar, ya. Jadi untuk mengambil data dari mass population ini tidak bisa dilakukan setiap tahun. Jadi mungkin 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Tetapi perubahannya harus dideteksi setiap tahun. Nah, tentunya supaya biayanya tidak sebesar biaya sensus, maka kita lakukan yang namanya proses sampling atau survei. Nah, ini yang kita sebut sebagai random samples atau survei, ya. Dan tentunya ini harus memenuhi persyaratan randomness. Jadi randomnya itu harus diwakili. Artinya jangan hanya mengelompok di suatu daerah, jangan hanya mengelompok di milenial saja, kelompok milenial saja, atau di kelompok apapun. Ya, jadi semuanya harus terwakili. Jadi kalau kita punya kelompok-kelompok yang memiliki frekuensi, number atau jumlah di dalam setiap sifatnya itu harus bisa diwakili sesuai dengan persentasenya. Ini yang kita sebut sebagai ini. Kemudian, ya, kita lakukan namanya statistical distribution data analysis, ya. Dari data yang dihasilkan ini, kemudian pemerintah, namanya, atau kalau pabrik misalnya, bisa mendeteksi, oke, dengan kondisi perubahan ini akan terjadi apa? Populasi produksi dengan perubahan apa misalnya? Defeknya misalnya. Karena adanya perubahan proses di sini. Jadi semuanya bisa diramalkan dengan data yang sudah ada, bisa diramalkan misalnya ganti mesin dan lain sebagainya kalau misalnya ada di suatu pabrik manufacture, bisa juga perubahan policy pemerintah kalau itu ada di masyarakat, maka akibatnya apa terhadap populasi atau produksi ini pada akhirnya nanti bisa diramalkan dengan ini, ya. Dan ini semuanya tergantung dari data yang sudah diambil di sini. Jadi semuanya sangat tergantung. Jadi saya harapkan bisa memberikan gambaran bagaimana hubungan statistik dan proses probabilitas di sini, ya. Consideration dari probabilitas. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan mungkin? Atau tidur semua? Cukup jelas, Pak, untuk cukup jelas, ya. Misalnya nih gambaran saja, belum ada math-nya, tapi paling tidak kita harus paham dulu konsepnya, ya. Nah, sekarang statistik. Ilmu statistik itu adalah ilmu mendapatkan informasi, ya, informasi mengenai behavior. Saya sebut behavior. Setiap kelompok memiliki behavior. Mungkin behaviornya hanya dalam arti jumlah dari masing-masing kelompok itu. Misalnya saja, masyarakat, ya. Kita kelompokkan ada laki-laki, ada perempuan. Ya, namanya behavior laki-laki, behavior perempuan. Ini bisa menjadi data sendiri. Kemudian ada juga tanpa melihat gendernya, bisa umur berapa. Yang sebelum remaja, dewasa, dan lansia. Ya, semuanya bisa dihitung dan itu bisa dikelompok-kelompokkan sesuai dengan keinginan kita, tujuan kita nantinya. Jadi dengan data itu kita bisa tahu misalnya untuk vaksin misalnya, oh yang sudah lansia itu sekian, ya berarti lansianya perlu. Yang harus divaksin itu umur misalnya 18 sampai 59 tahun. Dari situ datanya sudah bisa
diketahui semua, diramalkan semua. Jadi tahun depan anak-anak yang 17 tahun pasti akan menjadi 18 tahun, itu yang termasuk akan divaksin misalnya. Jadi itu yang akan digunakan untuk itu. Nah, begitu juga di dalam manufaktur ya. Manufaktur itu kejadian defect atau kerusakan dalam produk itu bisa terjadi kapanpun, bisa diakibatkan oleh berbagai parameter yang ada di dalam produksi. Ya, jadi di dalam produksi itu ada beberapa misalnya ada beberapa batch. Sedangkan setiap batch-nya ada beberapa mesin yang saling terhubung secara serial. Ya, dan masing-masing itu mempunyai probabilitas untuk rusak masing-masing, ya, mempunyai ketidakkonsistenan dan lain sebagainya. Nah, dengan statistik ini diharapkan data yang sebelumnya itu bisa meramalkan mesin mana, batch mana yang harus di pay attention, harus diperhatikan supaya produksinya selalu baik, ya. Jadi statistik ini salah satunya dipakai untuk quality control di dalam proses manufaktur, ya. Jadi setelah kita melakukan sensus dari produknya, setelah itu dilanjutkan dengan apa yang disebut sebagai survei atau sampling data. Jadi kalau setiap saat misalnya suatu pabrik, misalnya Samsung memproduksi HP, ya, yang dikeluarkan setiap saat, setiap seminggunya misalnya 200.000. Mungkin pada saat awal mempelajari distribusi defects-nya itu mungkin harus dicek semuanya, yang butuh waktu panjang. Tahu sifat-sifat dari masing-masing batch produknya, kemudian bisa dilakukan suatu, tidak perlu harus dicek semuanya, setiap produk 200.000, tidak usah ini lagi selanjutnya. Betul kan? Hanya diambil mungkin 1.000 saja, atau bahkan mungkin 100 saja, selama kita bisa menjaga, ini yang kita sebut sebagai degree of confidence, bahwa dengan mengambil 100 saja, 100 produknya itu yang dari 200.000 itu, saya bisa yakin CEO pabriknya itu bisa yakin bahwa dengan 100 produk yang diambil itu sebagai sampel untuk dites, itu mewakili ke 200.000 produk yang dihasilkan. Nah, ini yang perlu pembahasan lebih lanjut, ya. Namanya adalah degree of confidence sewaktu mengambil tadi representation sampelnya. Jadi kita tidak boleh samples yang diamati itu hanya dari satu batch saja. Misalnya ada 4 batch, berarti masing-masing batch hanya 50.000 produk, tidak bisa diambil dari batch satu saja, semuanya harus terwakili. Bahkan waktu menghasilkan produk pun juga harus terwakili. Kalau produknya itu dalam 1 minggu misalnya, dan dia produk itu keluar setiap 3 hari sekali misalnya, maka setiap 3 hari itu harus ada sampel yang harus diambil. Ya. Jadi kurang lebih ini masalah perwakilan, dan yang tahu nantinya adalah operator pasti, bahwa saat kapan saja supaya bisa merepresentasikan linearitas dari sampel tersebut. Kemudian kita juga perlu memahami sewaktu mengambil, ini masih terkait dengan statistik, ya, jumlah sampel itu akan terkait dengan ketelitiannya. Ya, seperti tadi saya katakan, melempar dadu yang ada 6 data, 6 behavior, kita tidak bisa mengambil datanya hanya 2 hanya mewakili 2 value saja. Itu tidak bisa mewakili ke-6-nya. Sehingga sampel size-nya pasti dikaitkan dengan jumlah dari behavior-nya atau jumlah dari kelompoknya. Setelah itu, kalau itu minimal, pasti akan lebih kurang pantas
lebih baik dijumlahkan. Jadi lebih baik jumlahnya berlebih kan. Cuma berlebih berarti cost-nya akan tinggi. Jadi kurang lebih itu adalah apa namanya, tingkat trade off ya. Semakin tinggi berarti biaya produksinya naik kan, karena proses quality control-nya semakin tinggi. Ya. Jadi pengambilan sampel ya, simple random sampling ya. Jadi dengan beberapa jumlah produk aja, beberapa sampel aja, memang efisien ya dari cost ya. Dari sisi cost sangat efisien, dan tapi kadang-kadang tidak appropriate ya, tidak semestinya. Jadi banyak tidak telitinya. Nah, kadang-kadang orang menyebut samples, jumlah dari samples itu adalah jumlah dari barang yang ada. Secara material itu jumlahnya, padahal mungkin barangnya hanya 1 atau 2 seperti yang saya tunjukkan, tetapi pengukurannya yang berkali-kali. Jadi number of samples-nya itu adalah number dari pengukuran yang dilakukan berkali-kali. Jadi bukan hanya sekedar jumlah sampel hardware-nya saja, jumlah barangnya, tapi juga jumlah dari number of testing-nya. Contohnya ini. Saya tunjukkan di sini. Ini ada suatu perangkat yang diberi perangkat diberi pengaman, misalnya bisa aja mobil, bisa aja apapun. Yang satunya diberi coating ya, satunya tidak ya. Jadi kemudian perlakuan yang diberikan adalah humidity. Jadi contohnya di sini kalau ada suatu chamber di sini, di mana humidity-nya 20%, dan satunya lagi humidity-nya 80%, sama ya di bawah. Jadi hanya 2 chamber saja, 20% dan 80%. Kemudian kita coba bandingkan uncoated, dan satu lagi adalah chemical corrosion coating-nya. Ya, jadi dikasih coating dengan chemical, satunya lagi tidak ada coating-nya. Apa yang terjadi setelah pemakaian ya dengan humidity 20%, pemakaiannya adalah 975. Sedangkan 80%, maka cycle pemakaian dari alat itu adalah hanya 350. Nah, kalau diberi coating, Anda bisa lihat ternyata jauh lebih tinggi. Hampir 2 kalinya ya. Ini juga bahkan untuk 80%, dia tidak langsung drop, memang menurun memang jumlah cycles-nya, tapi dia tidak langsung drop seperti tanpa coating seperti ini. Jadi bisa Anda bayangkan, mungkin kita hanya menggunakan minimal 4 atau mungkin 8 atau 16 device, kita bisa melakukan eksperimen seperti ini. Sedangkan datanya sendiri yang jumlahnya sampai ribuan ini bisa kita lakukan dengan cara eksperimen yang repetition. Ya. Jadi number dari eksperimen, jadi number dari statistik itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk benda ya, tapi bisa juga numbers dari jumlah eksperimennya. Ya, ini jumlah eksperimennya ini. Jadi di sini mungkin cukup masing-masing ini diwakili oleh 4 alat yang sama semuanya, dianggap sama semuanya, maka kita bisa mendapatkan mengenerate data sebanyak ini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Enggak ada, Pak. Sudah cukup jelas. Cukup jelas.
Oke, kita tadi sudah bicara tentang statistik dan probabilitas ya. Nah, sekarang kita ingin mendalami sedikit dasar dari statistik ya. Statistik adalah bicara tentang kumpulan data ya. Data biasanya dinyatakan kalau dalam statistik pasti dalam bentuk value ya. Jadi dalam bentuk kuantitas, bukan kualitas. Semua kualitas pun harus dikuantisasi. Jadi nggak ada dalam statistik itu kata baik, tidak baik, agak jelek, nggak ada. Semuanya harus diwujudkan dalam suatu skala angka, number, ya. Nah, dari kumpulan populasi data tersebut, kalau kita kita punya suatu yang mudah mungkin saya gambarkan suatu garis, ya, skala. Nah, data-data kemudian itu kita sebar dalam skala tersebut sesuai dengan proporsinya masing-masing. Mereka akan menempati skala-skala itu. Mungkin nilai 2 ditempatin oleh 3 sampel, nilai 3 ditempatin oleh 5, nilai 4 mungkin tidak ada, nilai 5 mungkin ditempati 10, dan lain sebagainya. Sehingga ada distribusi nilai dari suatu variabel. Jadi dari populasi tersebut kita gambarkan dalam satu variabel, misalnya X, ya, dimensi X. Nah, mereka akan tersebar di situ dan memiliki frekuensi atau jumlah masing-masing sesuai dengan nilainya masing-masing. Ya, saya sebut kalau sebelumnya saya sebut sebagai behavior. Behaviornya itu harus dinyatakan dalam bentuk angka. Ya, nah, karena mereka sudah tersebar, ada dua konsep di sini untuk menyatakan ketersebaran dari data tersebut. Ya, yaitu ada konsep yang namanya adalah mean, rata-rata, dan median. Median itu adalah tengah value dari skala di mana data tersebut menyebar. Jadi kalau Anda lihat di sini, mean itu kita sering menyebutnya sebagai rata-rata ya. Seluruh data kita jumlahkan, kemudian kita bagi ya. Nah, data-data ini mungkin memiliki ini yang sama ya, mungkin X1 dan X2 itu sama, misalnya nilainya adalah 2. X3 itu mungkin nilainya adalah 5. X4 dan X5 mungkin sama, atau X6 sama X9 sama. Nah, itu kalau kita jumlahkan semuanya, dibagi terhadap jumlah dari datanya sendiri, itu merupakan rata-rata dari keseluruhan value dari data tersebut di dalam sebarannya itu. Jadi ibaratnya ini kan menghitung kerapatan, titik kerapatan dari suatu sebaran. Nanti akan kita sebut sebagai center of gravity. Nah, berbeda dengan mean, kalau median, misalnya data sebarannya itu dari nilai 0 sampai nilai 20. Padahal datanya banyak merapat di nilai antara 1 dan 5. Ini tidak berarti. Kalau mean, pasti nilainya adalah di sekitar 1 sampai 5 itu. Karena gravity-nya di situ. Tetapi kalau median, kalau datanya itu yang paling kecil 0 misalnya atau 1, dan paling besar adalah 20, maka medianya adalah 1 ditambah 20 dibagi 2. Jadi kurang lebih di tengah skala dari sebaran data statistik tersebut. Clear ya? Jadi biasanya dinyatakan dalam, kalau N-nya adalah odd atau ganjil, jadi misalnya
dari 0 sampai 20 atau 1 sampai 20, kalau 1 sampai 21. Nah, 1 sampai 21 itu adalah ganjil. Maka kurang lebih siapa namanya? Median itu ada di nilai tengahnya, ya. Di XN plus 1, ya, per 2. Sedangkan kalau dia even, jadi gini, sorry. Kalau tadi misalnya X1 sampai X21 ya, itu kan ganjil kan ya. Berarti nantinya X21 ditambah 1 berarti X22 dibagi 2. Kurang lebih nanti jatuhnya adalah X11. Ya. Jadi ini maksudnya medianya adalah di X11. Sedangkan kalau dia genap, maka tinggal dijumlahkan saja. Setengah dari XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Ya, kurang lebih di antara di tengah-tengah, di tengah-tengah persis kurang lebih. Jadi kalau misalnya jumlah datanya adalah X1 sampai X20, berarti medianya adalah bukan 10, bukan 11, tapi dia adalah 10,5. Kurang lebih jatuhnya nanti seperti itu. Dijumlahkan seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mean itu adalah center of data gravity. Jadi kalau kita mencari kalau kerapatan dari mass-nya itu adalah, ya, disitulah letak dari mean-nya, dari volume itu. Sedangkan median adalah scale-nya, di tengah dari scale-nya. Nah, selain tadi ada location, ya, titik location di mana dia di tengah skala atau tengah gravity. Ada juga ukuran lain yang kita sebut sebagai variability atau spreading dari datanya. Nah, tentunya di dalam itu ada data yang menyempit ke arah center of value-nya, ada juga yang menyebar. Ini yang merupakan sifat dari statistik sebaran populasi tersebut. Ya. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah variance di sini. Jadi setiap data, ya, setiap data itu diminuskan atau dikurangkan. Jadi distance dari setiap data terhadap center gravity-nya. Ini kan X cap ini adalah center gravity. Jadi distance dari ini kalau kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan N-1. Kalau N-nya besar sekali, N-1 itu sama dengan N. Ya. Ini, kalau kita jumlahkan semua, ini merupakan sample variance atau variance dari sebaran tersebut. Semakin besar S kuadratnya, semakin besar variance-nya, maka datanya itu tidak mengerucut di tengah, tapi menyebar luas di sekitar titik tengahnya. Nah, variance ini kalau kita squarekan, ya, root squarekan, maka kita sebut sebagai sample standard deviation. Jadi S atau S kuadrat itu melambangkan jarak sebaran datanya terhadap titik tengah dari center of gravity dari data tersebut, ya, dari mean-nya. Nanti kita akan lihat ada contoh gambar waktu kita membicarakan tentang apa yang disebut
normal curve ya, atau Gaussian, kurva Gaussian distribusi. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan langsung interrupt saya. Oke, kita sudah tahu tadi sebaran, kita sudah tahu lokasi, center lokasinya, kita sudah tahu sifat sebaran dari populasinya, kemudian how we presented, bagaimana kita menampilkannya. Jadi menampilkannya macam-macam ya, ada yang model bar chart seperti ini, ada yang model ini, lingkaran dipecah-pecah sesuai dengan frekuensinya masing-masing, frekuensi kejadian atau frekuensi dari jumlah sifatnya masing-masing. Atau bahkan yang bentuknya seperti di kanan bawah ini yang namanya acak ya. Acak itu scattered data. Dan biasanya ada berbagai macam teknik di mana kita mengambil nilai tengahnya, seolah-olah ini adalah sebenarnya datanya adalah garis, kemudian kita akan melihat error-nya itu dengan menghitung standar deviasinya dan kemudian menghitung yang tadi kita jelaskan tadi variance-nya untuk menjelaskan seberapa besar data tersebut terhadap ramalan dari garis ini ya, linear prediction-nya nantinya. Oke, kita lihat di sini. Jika Anda menggunakan, saya mengulang lagi, kalau Anda menggunakan dadu, Anda lempar, Anda hitung, maka Anda akan dapat nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau dilakukan ribuan kali, jutaan kali, maka Anda akan mendapatkan frekuensi yang sama semua, flat, ya, dan rata. Nah, datanya jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya data discrete. Tidak ada data 1,5, 1/3, atau 2,5, atau 2,7, tidak ada. Jadi ini yang kita sebut sebagai data discrete. Karena hanya adanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbeda jika data yang ada itu adalah data dalam bentuk tidak discrete ya, continuous. Seperti yang kita gambarkan ini. Dan untuk mempermudah biasanya kalau tidak nanti bentuknya akan menjadi bentuk scattered seperti ini. Terus kita kelompokkan di sini. Kalau ada banyak data misalnya di situ ada 2 data di antara 1,5 sampai 1,9 ada 2 data. Dari 2,0 sampai 2,4 ada 1 data dan seterusnya. Yang di sini ada 4 data dan seterusnya. Ini bisa kita diskretkan. Jadi yang tadinya continuous dari 1,5 sampai 1,9 ini ada 2 data. Ini belum tentu nilainya 1,5 dan 1,9, bisa 1,65, bisa 1, yang satunya lagi 1,83 misalnya. Ini kan continuous ya. Tapi kalau kita kelompokkan itu menjadi satu kelompok yang kita namakan kelompok discrete. Jadi ini adalah pengubahan dari continuous ke discrete. Kita untuk mempermudah dalam merepresentasikan data tersebut, ya. Jadi per kelompok. Nah, Anda bisa menyatakannya dari bar chart ini, bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh-contohnya banyak. Nah, sering kali kita melakukan kalau datanya banyak sekali, dalam benak kita selalu kita punya anggapan, meskipun tidak semuanya benar, kalau kondisinya adalah adil, dalam arti tidak semua kondisi alam itu adil ya, ada kecenderungan ke kanan atau ke kiri saja. Kalau kondisinya adil, itu kita bisa selalu beranggapan bahwa data itu pasti ada di tengah. Data yang terbesar pasti ada di
tengah. Jadi yang terbesar itu menyatakan kurang lebih adalah nilai yang bisa kita percaya dari keseluruhan data tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam suatu kelompok, untuk memutuskan sesuatu kan kita menghitung average-nya. Kira-kira kemana sih? Nah, nilai average value tersebut itu adalah center of gravity dari populasi tersebut. Nah, tentunya kan tidak semuanya ada di tengah semua. Bahkan mungkin tidak ada yang di tengah, cuma mereka mengelompok sehingga mendekati ke tengah. Nah, kita mencoba melihat spreading dari datanya. Itu dengan cara tadi standar deviasi atau dengan yang saya katakan dengan variance-nya. Ya. Umumnya bentuknya data itu bisa kita harapkan seperti ini, yang di tengah pasti lebih besar. Logika kita akan mengatakan seperti ini. Tidak mungkin yang di pinggir sini akan lebih besar di tengah. Kalau di pinggir sini lebih tinggi daripada yang lain, jadi peak-nya ada di kiri, terus ini ke kanan, justru itu harus menjadi pertanyaan waktu kita melakukan assessment data dari populasi itu. Atau mungkin populasinya nggak benar. Atau kita mungkin cara mengelompokkannya nggak benar. Jadi dalam benak kita tetap harus berpikiran bahwa yang di tengah itu adalah merupakan yang terbesar harusnya. Hanya distribusinya bisa macam-macam. Coba Anda lihat di bawahnya ini. Ini namanya Gaussian atau normal. Kenapa normal? Karena ini yang dianggap paling logis dari segala kejadian, meskipun itu tidak semuanya seperti itu. Nanti kita akan banyak belajar, ada Poisson di semiconductor itu kejadian statistiknya itu tidak semuanya normal. Ya, peluruan elektron misalnya dari conduction band ke valence band itu namanya Poisson distribution. Nah, kita lihat contoh di bawah ini jelas ya. Ini yang di tengah ini yang ideal. Ya, biasanya orang belajar statistik di awal itu akan belajar ini sebagai model yang favorit ya. Namanya normal distribution. Tapi bisa saja keseimbangan ini bisa kegeser ke kiri atau bisa kegeser ke kanan. Nah, kalau ke kiri namanya Poisson distribution, saya nggak tahu yang kanan itu ada istilah lain lagi. Tapi kelihatannya juga sebenarnya hampir sama dengan Poisson distribution ya. Ada pertanyaan? Nah, ini disebut sebagai skewness of data. Ya. Nggak apa-apa, tapi biasanya data itu punya kecenderungan yang di tengah ini, center of gravity ini ya di tengah ini. Masalahnya di kiri atau kanannya asimetrik atau enggak, itu yang harus menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Ya. Nah, sekarang kan diskusinya begini. Ini kan bisa tajam, ya, normal distribution curve-nya itu kan bisa tajam, bisa juga landai. Nah, tajam landainya ini tergantung dari nilai standar deviasi atau variance dari kumpulan data tersebut. Artinya distribusinya bagaimana? Kalau tajam seperti ini, artinya distribusinya semuanya dekat dengan senternya, dengan itunya. Jadi kepercayaan pada datanya itu besar, bahwa oh data itu adalah benar. Jadi dalam eksperimen Anda punya banyak data, juga Anda akan banyak data yang bisa kita anggap benar adalah data yang swing-nya itu mendekati senternya kan. Karena senternya itu adalah data yang bisa kita percaya itu sebenarnya nilainya. Cuma kanan kirinya itu kan error atau noise. Kalau di telekomunikasi kita menyebutnya noise, tapi kalau di dalam statistik diskrit seperti ini, ya, classical statistik seperti ini kita sebut sebagai error. Noise dan error sama. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan nggak? Silakan interrupt saya. Saya kepengen ada yang tanya sebenarnya.
Pengen lihat ada yang... Saya mau bertanya, Pak. Iya, Sandi. Silakan. Bisa ke slide sebelumnya nggak? Ini, Pak. Kan dulu, Pak, waktu SMA kita belajar statistika gitu kan, Pak. Dikasih data gini, baru kita kerjain. Kalau kita nggak tahu kejadian seperti ini, interval kelasnya ada nggak dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Atau ini hanya dipakai untuk menutupi rumus yang udah dikasih biar bisa dikerjakan gitu, Pak? Pertanyaan Iya, bagus. Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Anda percaya nggak? Karena ada rumusnya, saya percaya. Ya. Sekarang pertanyaan saya ini masalah filosofi. Kalau semuanya kan tadi kita gambarkan normal curve tadi. Anda percaya nggak normal curve itu terjadi? Jadi kalau itu dikumpulkan punya nilai tengah. Data itu kalau Anda melakukan eksperimen, Anda punya data ya, kemudian Anda ambil datanya itu Anda rata-ratakan, oke, Anda dapat nilai tengah. Terus kalau Anda bikin curve, Anda kira-kira bisa percaya nggak dengan cara averaging seperti itu? Kan idenya seperti itu aja. Kalau Anda percaya, oke, saya percaya dengan di rata-rata berarti ya di tengah itu. Betul kan? Kanan kirinya itu adalah namanya spreading-nya kan, deviasi dari kesalahan. Nah, orang-orang kakek nenek kita zaman dulu pinter-pinter, mereka tuh sudah mendevelop itu. Kalau di sekitarnya itu ternyata probabilitasnya juga tinggi juga, itu yang kita sebut sebagai apa namanya, spreading yang terlalu besar. Artinya data tengah Anda itu tidak bisa dipercaya. Saya katakan tadi kan, kalau variance-nya besar, artinya spreading, jadi dia tidak runcing tapi tumpul, artinya kita tidak percaya kepada sekumpulan data Anda. Jadi kalau Anda misalnya eksperimen, contohnya Anda mengukur suatu tegangan listrik rumah, ya, Anda ukur sekarang 220, semenit kemudian 200 volt, kemudian 240, terus diukur terus seperti itu. Ternyata range-nya dari 200 sampai 240. Kalau di rata-rata tegangannya berapa? 220. Tetapi karena data yang Anda ukur itu spreading-nya luas, Anda tidak percaya kan bahwa tegangannya 220. Spread-nya terlalu luas. Sehingga kita katakan kualitas tegangan yang Anda ukur, kalau kita percaya pada alat ukur Anda, maka kita bisa curiga pada tegangan PLN-nya yang nggak benar. Ini naik turun, naik turun. Berbeda kalau Anda mengukurnya datanya adalah 220, 219, 218, 222, dan sebagainya, hingga di rata-rata menjadi itu. Sewaktu Anda bikin curve-nya, Anda akan dapatkan, oh ternyata dia meruncing di 220. Anda percaya di situ karena perhitungannya itu mendekati itu. Tapi kalau data Anda spread-nya terlalu luas, itu artinya tengahnya itu juga tidak bisa dipercaya benar. Nah, inilah sebenarnya apa yang dikatakan guru Anda itu memang mungkin simplify, ngasih data untuk bisa dipercaya. Tapi dalam kondisi sehari-hari, itu memang seperti itu. Sehingga itu menjadi sistematika keilmuan, jadi konsep keilmuan. Bahwa data itu sebenarnya bisa dicari center of gravity-nya. Sebarannya itu merupakan ketidakpercayaan kita terhadap kumpulan data tersebut. Nah, ketidakpercayaan itu bisa terjadi karena alat ukurnya yang tidak benar, atau memang yang diukur memang tidak bisa dipercaya, dua-duanya tidak bisa dipercaya. Gimana, Sandi? Menjawab? Baik Pak, menjawab Pak. Ya, jadi Terima kasih, Pak. pertanyaan yang bagus. Jadi waktu Anda muda dulu, bukan berarti Anda tua sekarang ya.
Waktu Anda SMA dulu Anda diminta untuk ngeplot itu, tapi sebenarnya itu ditanamkan bahwa pengertian bahwa data itu memiliki apa yang disebut konsep center of gravity. Data istilahnya center of gravity of the data. Jadi kumpulan data itu punya center of gravity. Di mana center of gravity itu kalau data-data itu di sekelilingnya berarti konsisten. Saya percaya data itu. Tapi kalau datanya nyebar kemana-mana, gimana Anda mau percaya dari kumpulan data itu untuk ditentukan sebagai informasi. Ya kan? Jadi kumpulan data itu kan ibaratnya kita harus bisa menentukan data itu apa. Jadi satu kesatuan yang mewakili kumpulan data itu. Kurang lebih itu dimaksudkan dengan min ya. Dan normal tadi juga menandakan bagaimana kita bisa mempercayai kumpulan data itu dan keterwakilannya oleh si data yang disebut min tadi. Oke. Nah, kurang lebih ini Anda lihat di sini normal atau Gauss distribution ya. Anda lihat ada 3 ini ya. Di sini yang biru ini kepercayaan kita adalah sangat tinggi. Ditunjukkan oleh varians yang sangat kecil. Jadi spread-nya tuh kecil, artinya kesalahannya kecil, noise-nya kecil. Jadi kalau kita punya signal, kalau orang Telkom, bit 1, ini pasti bit 1, bukan bit 0. Gitu kan? Jadi kita percaya. Jadi detektor kita tuh percaya bahwa ini pasti bit 1, bukan bit 0. Dan seterusnya, karena kita menentukan 1 dan 0 aja kalau di dalam telekomunikasi. Kurang lebih itu. Nah, kalau variance-nya atau noise-nya semakin membesar, Anda lihat ini, dia semakin menurun, tapi datanya spreading kan. Spreading-nya itu karena di sini adalah data. Misalnya kalau di sini 1, di sini 0. Sorry. Ini kan ada ini menyatakan satu nilai ya. Ini nilai 0, bit 0 misalnya ada bit 1. Jadi kalau dia tajam, kita bisa membedakan dengan mudah mana bit 1, terus kok jadi putus. Nanti kita akan, kalau contohnya dalam telekomunikasi, saya mungkin masih contohnya di bidang telekomunikasi ya. Tadi kok layar saya mati, masih kelihatan ya? Jadi tolong kasih feedback, Sandi. Masih Pak. Masih masuk Pak. Tahu-tahu komputer saya kok blank. Ini udah hidup lagi. Ya. Jadi di dalam menentukan 1 dan 0, kalau di sini 0, di sini ada lagi nanti ada suatu curve lagi 1. Jadi 0-nya itu bisa kanan kiri karena ada noise. Kita bisa menyatakan ini termasuk apalagi kalau dia overlap. Nah, ini akan membingungkan ini 1 atau 0. Kalau dia belum overlap, dia masih bisa dinyatakan mana 1 dan mana 0. Jadi ada suatu threshold tertentu di mana si noise itu, si variance ini tidak boleh dilampaui. Jadi kalau ini semakin mendatar seperti ini, nanti titik satunya lagi kan kita punya peak lagi ya. Nah ini akan ada persilangan di mana terjadi ambiguity, apakah dia 1, apakah dia 0. Itulah namanya error di situ. 0 tapi dianggap 1 atau 1 bisa dianggap 0. Nah, itu sering kali bukan sering kali terjadi, itulah yang terjadi dalam dunia telekomunikasi ya. Khususnya yang digital ya. Jadi ini bermanfaat sekali, tapi tidak hanya di telekomunikasi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam eksperimen kita, dalam menentukan quality control suatu produk, semuanya butuh ini. Ini saya kasih gambaran aja tadi cuma di bidang telekomunikasi bagaimana si variance yang membesar itu menyebabkan ya ketidakpercayaan dan bisa menunjukkan besarnya error.
Yang di kanan, orang sering menyatakan kalau ini kan distribusi dari probabilitas. Kalau yang di kanan adalah fungsi distribusi dari kumulatif. Nah, kumulatifnya kalau probabilitas apa? 1 ya. Seluruh probabilitas itu kalau dijumlahkan dalam satu kejadian, yang jenis kejadian pasti jumlahnya adalah sama dengan 1. Jadi nggak usah kita bingungkan. Rumusnya, pasti Anda sudah mengenal, ini saya perbesar di sini ya. Rumus normal itu adalah ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah normalisasinya, sedangkan rumus utamanya adalah ini. Eksponensial ini. Ya, jadi mu sendiri itu adalah mean of x dari ini center of gravity datanya. Jadi kita pelajari sebelumnya. Dikuadratkan ya, sehingga dengan harapan bentuk dari kalau dikuadratkan seperti ini pasti bentuk kanan dan kirinya akan simetrik. Ya. Jadi aku yakin harus ini. Dan ini adalah untuk menormalisasi dari fungsi ini. Jadi kalau kita integralkan ini dikalikan ini, hasilnya adalah sama dengan, harusnya kalau diintegralkan dari 0 sampai tidak berhingga, harus hasilnya sama dengan 1. Kurang lebih itu aja. Kenapa kok muncul angka ini? Ya, jadi ini memang didevelop oleh si Gauss. Jadi dimunculkan dulu rumus ini. Jadi kalau kita melihat ide bagaimana mereka melakukan itu, dimunculkan rumus ini dulu. Jadi normal distribution itu sebenarnya adalah ideal function ya, yang dibikin oleh si Gauss. Jadi kejadian sendiri belum tentu akan mengikuti ini, tapi keseimbangannya rasanya akan mengikuti hukum ini. Dan ini adalah parameter normalisasinya. Karena kalau diintegralkan dari 0 ke tidak berhingga, dia nilainya adalah kebalikan dari ini. Pasti adalah tau akar 2pi. Sehingga harus dibagi ini, sehingga hasil totalnya adalah sama dengan 1. Ya. Nah, ternyata sudah berbusa saya. Terima kasih ya. Saya harus memulai dengan yang probabilitas, tapi mungkin untuk hari pertama mungkin kita cukupkan dulu biar Anda tidak capek. Mungkin ada pertanyaan? Kita bermain-main dengan angka nantinya. Ya. Saya mau nanya. Siapa nih? Tadi varians, kalau n-1 itu kapan berlaku? Gimana? Kalau maksudnya penentuan parameter besarnya gitu kalau rumus n-1. Saya minta maaf, suaramu agak putus-putus. Saya tarik ke atas lagi ya. Varians. Anda tanya varians kan? Nah, gimana? Itu untuk, maksudnya n-1 itu kan berlaku untuk data yang kecil. Kalau n-nya besar itu bagaimana, Pak? Kalau n besar berarti n saja. Tapi kan jangan n-nya cuma 1. Kalau n-nya sama dengan 1, namanya bukan statistik lagi, deterministik gitu. Enggak, maksudnya parameter berapa gitu, n-nya itu untuk besar, n-1 diaproksimasikan sebagai n gitu. Iya, betul. Ya, Anda kalau misalnya n-nya 100 itu sudah 1 bisa dianggap hilang. Tapi kalau n10, nah ini yang sangat penting. Kalau n10 akan sangat signifikan satunya itu, sehingga biasanya masuk ke situ. Oh, berarti masuk perhitungan ya? Masuk perhitungan. 100 gitu. Dan n-nya misalnya 20, kalau saya rasa sebenarnya n20 mungkin bisa dihilangkan. Ini tergantung dari wisdom kita. Ya kan? Bagaimana kita mendekatkan. Jadi ada orang yang mengatakan atau requirement dari dosennya n yang tetap dianggap ya n25 misalnya. Jadi sampai sama dengan 25 itu harus dikurangi 1. Tapi di atas itu mungkin bisa
Kan tergantung dari ininya ya, wisdom kita dalam pembulatan dan lain sebagainya. Ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Oke, aturan main kita, saya akan memberikan PR seminggu sekali. Jadi PR-nya nanti saya kasihkan di hari Kamis. Ya, saya juga sambil belajar buku ini. Saya terakhir ngajar kuliah ini tahun 2007. Ya, statistik, tinggal begitu saya ditugasi seminggu yang lalu saya harus digging semuanya, mengingat apa yang sudah saya ajarkan, karena bayangkan 13 tahun yang lalu dokumennya aja sudah, waktu itu kan belum ada digital ya. Kertas semua saya cari-cari susah. Jadi ya kita belajar bersama-sama. Tapi tentunya saya belajar mendului Anda pastinya. Oke, teman-teman. Saya mau nanya, Pak. Siapa ini? Siapa namanya? Biar saya. Azam, Pak. Azam, ya. Silakan Azam. Ya, mau nanya, bagian representatif data, Pak, kan kita buat data representatif kan nggak bisa dari jumlah sampelnya juga kan ya, Pak. Tapi juga harus mencakup semua bagian yang mau kita cek itu. Nah, kira-kira untuk metode-metodenya itu gimana Pak? Ya gimana ya Pak untuk bagian kedua, memastikan data dari semua bagian itu dapat? Ya, pertanyaan bagus. Itu istilahnya adalah keterwakilan, parameter keterwakilan. Itu kan maksud Anda? Iya betul Pak. Ya, keterwakilan itu yang dulu saya pelajari, itu juga harus ditentukan oleh sensusnya. Jadi kita tidak bisa melakukan survei berbasis kepada sesuatu yang belum kita ketahui. Supaya adil kan survei itu kan harus punya gambaran behavior atau beberapa parameter yang ada di dalam itu. Jadi seperti misalnya kita akan melakukan survei tentang apa ya? Mungkin politik. Nah, politik nasional. Setiap daerah berbeda-beda. Setiap daerah kekuatan partainya berbeda-beda. Partainya kan ada yang kuat di Jawa Barat, ada yang kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Dan preference dari masyarakatnya juga berbeda-beda. Sehingga kita tetap harus melihat awalnya, data awalnya sebelum kita melakukan survei. Sampling itu kan survei ya, sama ya. Kalau kita sering menyebut survei itu untuk manusia ya, tapi kalau sampling itu untuk produk atau barang ya. Itu harus kita ketahui dulu sifat sebelumnya, parameter-parameter sebelumnya. Jadi misalnya partai A, partai B, partai C. Ini kan terwakili jumlahnya berapa saja. Terus di daerah tertentu dulu yang menang apa? PDIP atau Golkar atau Gerindra atau PAN. Nah, semuanya harus digunakan itu. Kalau enggak kita bisa meleset. Jadi kita lihat misalnya di sana misalnya yang menang adalah PDIP. Atau mungkin agak susah ya kalau begitu ya. Yang ditentukan adalah keterwakilan, atau mungkin kalau politik mungkin agak ini ya, agak nanti ada yang jadi baper. Jadi kita misalnya menentukan contohnya ya, keterwakilan laki-laki dan perempuan misalnya. Di suatu daerah mungkin kalau kita survei atau sensus, jumlah laki-lakinya mungkin lebih sedikit daripada jumlah wanitanya. Sehingga sewaktu kita memberikan memberikan bahan surveinya itu harus lebih banyak wanitanya dibandingkan laki-laki asumsinya kan. Baru hasilnya akan kelihatan nantinya. Sehingga tadi yang saya katakan bahwa data statistik awal itu
dipakai untuk melakukan estimasi probabilitas ya untuk menentukan hasil akhirnya, estimasinya. Nah, itu yang harus digunakan. Saya agak repot juga, mungkin akan saya jelaskan mungkin hari Kamis ya, contoh-contoh bagaimana kita harus mengambil sampling ini, kelompok ini harus ambil sampling berapa, kelompok ini harus sampling berapa. Atau misalnya begini, untuk mengetahui suatu preferensi masyarakat di suatu, mungkin contohnya yang paling gampang begini, suatu provinsi ya. Provinsi itu kan macam-macam kabupatennya. Kabupaten jumlahnya penduduknya juga beda-beda. Pasti sampling yang diambil itu pasti harus lebih banyak yang penduduknya banyak daripada yang penduduknya sedikit. Kurang lebih itu yang paling mudah untuk menjelaskan. Kalau saya menggunakan informasi lain mungkin agak menyulitkan. Oke, makasih Pak. Sorry, saya jadi panjang sekali tadi, nggak ada di benak saya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya yang padat itu Depok, maka mengambil samplingnya itu harus lebih banyak di Depok daripada misalnya di Indramayu. Kalau kita melakukan suatu pengambilan data di Jawa Barat misalnya. Kurang lebih itu aja. Jadi jangan sampai Indramayunya diambil banyak informasinya, sedangkan Depoknya malah justru cuma separuhnya. Padahal sini jumlahnya 10 kali daripada jumlah di Indramayu. Does that make sense? Azam? Ya, make sense Pak. Artinya kan kita tahu kondisi sebelumnya dulu kan ya Pak ya. Ya. Nentuin nanti gimana. Detailnya saya harus bisa ngasih contoh yang detail dulu. Kalau saya ngambil di langit aja tadi idenya malah jadi nggak nyambung. Idenya tetap harus proporsional. Nah, baru kalau nantinya kita sudah mengambil proporsional, ini yang dilakukan lembaga survei seperti itu. Sudah proporsional, ternyata hasilnya berbeda. Itulah namanya deviasi. Deviasi dari sebelumnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh terjadi perubahan preferensi, terjadi entah politik, entah apa, ya, atau pendapatan daerah, dan sebagainya. Jadi tetap harus ada basic datanya dulu untuk kita bisa melihat itu. Tanpa itu ngawur namanya, ya, samplingnya ngawur. Semoga puas ya, Azam. Ya. Baik, Saya tadi terlalu panjang karena saya coba ngambil ide dari langit, ternyata malah terlalu sulit. Ya nggak apa-apa Pak. Ya. Siapa lagi yang mau tanya? Jadi PR nanti saya ambilkan dari buku ya. Saya kasihkan nanti hari Kamis, dan video ini saya upload ke mana? Ke YouTube. Setelah itu saya tampilkan di situ juga, di mana? Emas. Jadi komunikasi kita di Emas. Emas dan WhatsApp. Oke. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, tadi kan saya sudah sampai di mana terakhir ya. Sudah, terima kasih ya. Sudah 1,5 jam. Sampai ketemu hari Kamis ya. Kadang-kadang saya mungkin presentasinya pendek, tapi biasanya saya sudah ada pre-recording, saya tampilkan, saya presentasi pendek, tapi saya harapkan Anda juga lihat di YouTube saya. Ya, jadi tergantung dari kondisi kita. Tapi seluruh materi semuanya saya tampilkan dalam video, sehingga kalau tidak sempat datang ke kuliah saya bisa melihat dari video tersebut. Oke, terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu hari Kamis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. 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 Terima kasih Pak.